Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Meggy Kalista. Sejumlah wilayah di kota Denpasar, Bali masih menjadi tempat pengungsian warga yang terdampak banjir. Salah satunya di Banjar, Sedana, Merta, Ubung, dan posko pengungsian Banjar Topati, Kesiman, Kertalangu. Sejumlah 150 orang lebih mengungsi di dua tempat ini. Untuk memantau kondisi Bali, langsung saja kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Inyoman Wiryadinata. Masih terkait dengan banjir Bali yang menjadi sorotan. Banjir yang melanda Bali bukan hanya soal curah hujan tinggi karena perubahan iklim. Akademisi Universitas Udayana, Profesor Putu Rumawan Salain, menyatakan dalam satu dekade terakhir perubahan fungsi lahan sangat masif hingga mengabaikan perencanaan tata ruang. Sementara itu anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Inyoman Parta, menambahkan banyak pihak yang mengutamakan pariwisata tanpa menghiraukan dampaknya pada lingkungan. Komisi Pemberantasan Korupsi soroti keterangan Lisa Mariana. Kita beralih ke informasi lainnya, kembali mendapat gugatan dari warga Solo. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memanggil tim kuasa hukumnya di kediamannya di Sumber Solo. Jokowi juga berkoordinasi dengan kuasa hukum untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi soroti keterangan Lisa Mariana yang mengaku menerima sejumlah uang dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo menyebut pemeriksaan terhadap Lisa Mariana dilakukan untuk menelusuri kemana saja aliran dana yang diduga terkait dengan kasus korupsi pengadaan iklan di Bank Jabar, Banten atau BJB. Sementara itu dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, selebgram Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri. The Big Idea Forum kembali hadir dengan tema urgensi data presisi untuk Koperasi Desa Merah Putih dengan menghadirkan narasumber dari regulator, legislatif, kepala pemerintahan, akademisi, hingga masyarakat desa. Saksikan tayangannya pada malam ini pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di CNN Indonesia. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi penting dan menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Baktikomdigi menggelar kompetisi konten digital Hidden Gem Pariwisata 2025. Kompetisi yang bertema dengan digitalisasi. Kita beralih ke Jawa Timur. Seorang warga di Lumajang, Jawa Timur bisa meraup cuan hingga 6 juta rupiah dari bertani sayuran selada dengan sistem hidroponik. Sementara itu seorang warga di Banyumas, Jawa Tengah menemukan kebahagiaan baru dari kebun anggur yang ditanamnya sendiri. Dari hobinya kini berkembang menjadi kebun kecil di depan rumah yang menghasilkan. Memanfaatkan limbah serat daun nanas, para ex-pekerja migran di Kabupaten Subang, Jawa Barat berkreasi membuat tas tangan. Anak-anak mereka pun ikut belajar membuat tas tangan dari limbah serat daun nanas tersebut. Sementara itu di Pekanbaru, Riau, seorang warga meraup cuan dari reparasi tas, koper hingga sepatu. Omset perharinya bisa mencapai 500.000 hingga 1 juta rupiah. Sebuah warung di Kediri, Jawa Timur menjual aneka bubur zaman dulu sebagai menu pengganti sarapan pagi. Sementara itu di Bangka Belitung ada cemilan unik yang menggabungkan hasil laut dan hasil pertanian. Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Meggy Kalista pamit, selamat siang dan sampai jumpa.